Balika Paduan TV atau Anandi episode hari ini dimulai dari Bakwati mengetahui bahwa Kazan telah menggadaikan tanah dan mengatakan bahwa kita miskin, tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tidak dapat menyamai keluarga Anandi. Kazan berjanji untuk menebus tanahnya. Anandi dan Jagdish berdebat tentang siapa yang akan makan lebih dulu saat bulan keluar. Melihat ini, Sukna mengingat Pratap. Siam datang dan berkata, aku sangat senang berpuasa untukmu. Siam bertanya, apakah kamu bosan? Sukna tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Siam memujinya. Para wanita berdoa sementara Siam dan Jagdish menatap. Jagdish tidak sabar untuk makan. Ketika doa selesai, Kalyani memberkati semua wanita. Ketika Jagdish melihat bulan, mereka semua pergi makan. Byron dan Sumitra saling memberi makan. Kalyani meminta Sukna untuk memberi makan Siam. Sumitra juga menyuruh Sukna agar melakukannya dengan senang hati. Sukna dengan enggan memberi makan Siam dan Siam memberinya makan. Jagdish dan Anandi berdebat siapa yang akan berbuka puasa terlebih dahulu. Kalyani mendengar ini. Dia mengatakan kepada Anandi bahwa kamu sangat sehat, kamu bisa tetap lapar untuk sementara waktu. Jagdish pertama biarkan dia berbuka puasa. Anandi dengan kesal memberi makan Jagdish lalu Jagdish memberi Anandi makan. Semua orang berbuka puasa. Keesokan harinya, Kalyani dan semua orang berdoa. Semua pergi. Lalu Jagdish melihat sapu tangannya dan melihatnya ternyata kosong. Kazan pergi ke pria yang tanahnya ia gadaikan. Tetapi pria itu mengatakan bahwa dia telah menjual tanah itu kepada seorang tuan tanah dari kota karena Kazan terlambat menebusnya beberapa hari. Kazan hancur mendengarnya. Sumitra memberitahu Byron untuk menjemput Jagdish di sekolah dalam perjalanan pulang kerja. Di sekolah, Jagdish menunjukkan kepada Sunder bahwa dia tidak punya cukup uang. Sunder bilang, ayo pergi ke Balu, mungkin kita bisa menghasilkan uang. Keduanya pergi. Ketika dia sampai di rumah, Bakwati menanyainya. Kazan dan Govin menjelaskan bahwa tanah telah dijual. Kazan dan Bago menangis. Mereka berencana untuk pergi ke Aga dan mengambil kembali tanah itu. Byron berbicara dengan kepala sekolah Jagdish. Kepala sekolah berkata, aku mendengar Jagdish belajar dengan baik. Byron senang. Byron pergi ke kelas Jagdish. Byron bertemu dengan dua teman Jagdish dan bertanya tentang Jagdish. Anak laki-laki mengatakan bahwa Jagdish tidak menghadiri kelas. Mereka mengatakan bahwa Jagdish datang ke sekolah tetapi menghabiskan sepanjang hari bermain dengan Sunder. Byron kaget. Byron pulang dengan marah dan memarahi Jagdish di depan semua orang. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Anandi membantu Jagdish dengan menyembunyikan permainannya. Jagdish berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan memperbaiki dirinya sendiri dan meningkatkan nilainya. Di pagi hari, Jagdish sedang belajar di kamarnya. Dia ingat kejadian malam itu dan menangis. Anandi membawa sarapan dan bertanya mengapa dia menangis. Jagdish berteriak, tinggalkan aku sendiri. Anandi mengatakan itu sebabnya saya tidak ingin Anda berteman dengan Sunder. Dia meminta Jagdish untuk tidak berteman dengan Sunder lagi. Jagdish berkata, aku tahu benar dan salah, kamu diam. Anandi memberikan kaset permainannya dan memberitahu Jagdish untuk mengembalikannya kepada Sunder. Anandi bilang, aku menyembunyikannya agar ayahmu tidak mengirimmu ke sekolah asrama. Jagdish merasa malu dan mengatakan, kamu sangat baik. Anandi meminta Jagdish berjanji untuk menghentikan kebiasaan buruknya dan berkonsentrasi membaca. Jagdish menjanjikannya. Anandi pergi. Jagdish berpikir betapa baiknya Anandi. Kazan, Govin dan Bago pergi menemui Aga di kota besar untuk membeli tanahnya kembali. Awalnya mereka tidak mengizinkannya masuk, tetapi ketiganya bersikeras. Aga, Mahavir Singh, menerima mereka. Kazan meletakkan semua hutangnya di atas meja dan menginginkan tanahnya kembali. Bakwati juga bertanya pada Aga. Aga tidak mau mengembalikannya karena tanahnya terlalu subur. Bakwati pergi memohon kepada Aga. Namun mereka mengusirnya. Kwati mengutuk Aga dan menangis. Kazan menghiburnya dan membawanya dari sana. Govin mengambil uang dan pergi.
Byron bertanya pada Kalyani mengapa dia tidak makan. Kalyani mengatakan dia menyesal telah memukuli Jagdish di depan Anandi. Kalyani mengatakan Anandi tidak akan menghormati Jagdish lagi. Byron mengatakan ini perlu agar Jagdish menyadari kesalahannya. Byron mengatakan Jagdish akan mengambil pelajarannya. Bakwati dan Kazan kembali ke rumah mereka. Bakwati masih menangis. Kazan juga menangis dalam diam. Kazan mengingat semua yang dikatakan Aga, menyadari bahwa dia kehilangan tanahnya selamanya. Saat Bakwati mengutuk nasib mereka, dia melihat Kazan bergegas keluar. Bakwati mengejarnya dan menghentikannya. Kazan akan melompat ke dalam sumur. Saat Kazan hendak melompat ke dalam sumur, Bakwati menangkapnya dan menariknya kembali. Bakwati berteriak padanya dan memohon padanya untuk tidak melakukan apapun pada dirinya sendiri. Kazan menangis karena sudah kehilangan segalanya. Dia meminta maaf karena membuat Bakwati hidup dalam kesengsaraan sepanjang waktu. Bakwati menghiburnya dan membawanya pulang. Di sekolah, kepala sekolah meninjau file kehadiran siswa. Lalu dia bertanya kepada guru baru mengapa dia tidak mencatat hari-hari Jagdish tidak datang ke kelas. Guru baru membuat alasan, tetapi kepala sekolah tidak mempercayainya. Guru baru mencoba menuduh Jagdish dengan mengatakan saya diancam. Kepala sekolah masih tidak percaya. Kepala sekolah memperingatkannya dengan keras. Dia mencetak surat pengakuan dan mengirimkannya. Guru baru itu dengan marah pergi ke Jagdish. Dia berteriak pada Jagdish karena membuatnya dalam masalah. Dia mengatakan bahkan jika kamu membayar 20.000 rupiah sekarang, itu tidak akan menghasilkan keuntungan. Saya akan membuat kamu gagal dalam segala hal. Jagdish pun takut. Di rumah, Byron menerima surat dari Badi. Badi meminta bantuan karena sebuah kasus. Kalyani menyuruh Byron pergi dan membantu Badi. Byron setuju. Adan dan Tauji datang dan mengatakan mereka mundur dari proyek irigasi. Hasan berteriak pada mereka. Siam mengatakan kepada Madan untuk tidak menarik karena Kalyani menginvestasikan uang dalam proyek ini. Kalyani menghentikan Siam. Kalyani setuju untuk mengembalikan dokumen. Madan bilang kirimi saya faktur biayanya, saya akan membayarnya. Madan pergi. Kalyani memberitahu Basan untuk mengembalikan surat-surat dan tidak meminta uang. Kazan dan Bakwati duduk dengan hancur. Govin datang dan mengatakan bahwa dia mengetahui tentang Mahavir Singh. Dia adalah kerabat dekat Kalyani. Govin menyarankan agar mereka meminta Kalyani untuk meyakinkan Mahavir. Byron memberitahu Basan untuk menjaga semua orang dan tetap tenang. Kemudian Kazan, Bakwati dan Govin datang. Mereka menceritakan seluruh cerita kepada semua orang. Kalyani setuju untuk membantu mereka dan menanyakan identitas Aga. Kazan berkata pada Kalyani, dia adalah kerabatmu Mahavir Singh. Kalyani tercengang saat mendengar nama itu. Dia tidak mengatakan apa-apa dengan mengendalikan dirinya sendiri. Basan mengatakan dia tidak mengenal Mahavir. Kalyani juga mengatakan saya bukan kerabat Mahavir. Sumitra dan Basan terkejut dengan reaksi ini. Kalyani berkata kepada Kazan, serahkan tanah itu dan jangan memohon pada Mahavir. Semua orang terkejut. Basan mencoba mengatakan sesuatu. Kalyani menunjuk padanya. Dan Kalyani menjadi sedih. Semua orang memperhatikannya. Govin mengatakan saya yakin Anda ada hubungan dengan Mahavir. Bakwati memohon di kaki Basan dan meminta bantuannya. Basan pergi untuk berbicara dengan Kalyani. Gehna bertanya pada Sumitra siapa Mahavir itu. Sumitra bilang aku tidak tahu. Basan pergi ke Kalyani. Kalyani sedang menangis. Kalyani bilang jangan coba-coba untuk merubah pikiranku. Basan mengatakan dia belum pernah melihatnya begitu sedih. Basan bertanya mengapa dia menyembunyikan kekerabatannya dengan Mahavir. Kalyani mengatakan jangan terlibat di sana. Basan bilang aku akan berbicara dengan Mahavir. Ini adalah mata pencaharian Kazan. Kalyani tidak peduli. Basan tidak percaya dia bisa begitu berdarah dingin. Basan terus-menerus bertanya mengapa dia kesal dengan Mahavir. Kalyani mengancam akan bunuh diri jika dia bertanya lagi. Kalyani memperingatkan Basan untuk tidak memberitahu siapapun tentang identitas Mahavir ini. Basan menyesal karena dia tidak bisa membantu Kazan.
Basan bilang aku akan memberimu uang untuk membeli tanahmu, tapi aku tidak bisa ikut denganmu. Anandi memohon kepada Basan untuk membantu keluarganya. Gehna meminta Basan untuk pergi dengan Kazan meskipun dia tidak tahu Mahavir. Basan menangis tak berdaya dan berkata aku tidak bisa membantu mereka. Kazan pergi dengan sedih. Kazan mengajak pergi Bakwati dan meminta maaf lalu pergi. Kalyani mulai mengalami mimpi buruk tentang masa lalunya.